Jadi kalau my friends yang ngikutin pembahasan kita dari udah berbulan-bulan yang lalu, salah satu yang kita angkat idenya itu adalah emiten yang akan diuntungkan dengan adanya pemangkasan suku bunga dari sisi global maupun dari sisi lokal. Karena ekspektasinya emiten-emiten terutama yang punya portfolio di perusahaan teknologi yang cash flow-nya membaik, yang pertumbuhannya membaik, dia akan mendapatkan tambahan valuasi yang lebih baik ya my friends. Nah, hal yang menarik my friends kalau my friends perhatikan ya, beberapa waktu lalu kan media heboh ya ngebahas masalah IPO Superbank. Tapi ketika saham MTEK-nya turun, nggak ada lagi yang membahas. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya. Ketika sudah nggak ada yang bahas lagi, sahamnya turun, justru itu adalah suatu hal yang menarik nih. Karena apa? Karena kalau dilihat tidak ada yang berubah dari sisi potensi dari sisi global maupun dari sisi lokalnya. Dan kalau boleh dibilang ceritanya ini masih berlanjut gitu loh. Jadi ketika animo marketnya itu mulai menurun, tapi tidak ada yang berubah dari sisi ceritanya, ini seharusnya akan mengindikasikan suatu hal yang bagus. Ingat tadi waktu poin pertama saya bahas, ketika pasarnya stabil, yang konglomerasi akan fokus dengan masuk ke indeks global dan juga aksi korporasinya mereka yang terkait dengan akuisisi dan yang lainnya. Perusahaan yang punya growth story, kita akan lihat nanti pas rilis laporan keuangan, yang laporan keuangannya bagus, yang on track, yang di atas estimasi analis, itu pasti akan dapat perhatian khusus karena market sudah mulai melihat tahun depan. Dan emiten yang punya potensi corporate action ya, yang IPO anak-anaknya itu akan menjadi perhatian baik lagi nih, karena akan balik lagi ke settingan awal ketika marketnya mulai stabil. Jadi my friends yang ketinggalan kereta kemarin nggak usah khawatir, karena pasarnya selalu kasih opportunity setiap hari.